Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Hirakia Zakira. Kali ini Mams Zakira mau berbagi tentang investasi, ya, yaitu investasi apa yang sebenarnya paling menguntungkan ya. Biasa selama ini kita investasi biasa kan hanya deposit ke bank, ya, ke bank deposit uang, ataupun kita dalam bentuk properti ataupun dalam bentuk kendaraan. Sebenarnya ada salah satu investasi yang sangat menguntungkan tanpa kita bekerja, tanpa kita ngapa-ngapain, kita hanya tidur-tiduran santai, itu uang akan mencetak dengan sendirinya. Bukan MLM, bukan jualan produk atau apa. Penasaran? Pengen tahu? Pantengin terus ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di YouTube channel Hirakia Zakira. Nah, biasanya investasi kita kebanyakan dalam bentuk uang dimasukkan ke dalam bank atau deposit ya. Tapi pengalaman pribadi dengan deposit uang ke bank itu kurang menguntungkan. Karena apa? Minimal kita anggap aja kita coba 10 juta kita deposit ke bank, itu dalam kurun waktu setahun paling bunganya hanya berapa ratus ribu ya, berapa ratus ribu. Jadi menurut saya itu sangat kurang maksimal. Atau properti mungkin iya dalam bertahun-tahun harganya akan naik drastis, tapi apa, saat kita membutuhkan uang mendadak dalam satu hari kita tidak bisa mencairkannya. Atau kalaupun kita kepepet ingin menjualnya, paling cepat itu 1 bulan. Itu kalau menjual kepepet biasanya kita jual dengan harga asal-asalan atau kita tidak memikirkan untung ya. Apalagi investasi dalam bentuk kendaraan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Semakin lama harga kendaraan itu justru akan semakin menurun, bukannya semakin menambah. Jadi saya sarankan kalau untuk investasi, hindari investasi kendaraan ya. Nah, yang Mams Zakira ini sarankan yaitu investasi dalam bentuk emas ya, dalam bentuk emas. Ini sangat menguntungkan. Dari pengalaman pribadi saja, pertama kita cari toko emas yang jujur atau transparan terhadap harga emas. Contohnya di Batam Kepri ini kita ada salah satu toko emas, kita tidak menyebut mereknya ya karena tidak di endorse. Ada salah satu toko emas, dia menyediakan layar monitor sangat besar di setiap tokonya. Di setiap tokonya dia menyediakan layar monitor sangat besar. Di situ tertulis harga beli emas 24, emas 23 dan seterusnya, dan harga jual. Jadi harga di situ, harga yang tertera adalah harga mengikuti harga emas dunia, naik turun per hari, ganti, bahkan bisa per jam atau per berapa menit. Kalau memang harga emas naik turun, dia akan ikut naik turun. Kedua, lebih baik kita cari toko emas yang sudah mempunyai cabang di mana-mana atau yang terpercaya. Jangan toko emas yang baru dibangun hanya satu cabang atau sangat baru lah, belum sepak terjangnya kita belum tahu. Itu lebih baik hindari itu. Karena apa? Takutnya setelah kita mempunyai tabungan emas atau mempunyai emas dari toko tersebut, nggak berapa lama toko tersebut tutup. Biasa karena kalau kita jual emas di toko lain, harganya itu dihargai minim kalau kita nggak di toko tersebut ya. Nah, jadi di toko ini semua harganya transparan. Dari kita membeli menjual itu sudah transparan. Semisal kita membeli emas pada bulan lalu, harga 1 gramnya adalah 1 juta, misal ya, 1 juta rupiah. Pasti nanti
1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, bahkan tahun depan, harga pasti akan naik drastis ya. Kita tahu sendiri emas, walaupun semurah-murahnya harga emas, pasti harganya tidak mungkin seperti kita membeli pada waktu beberapa bulan kemarin. Jadi kalau investasi emas ini memang investasi yang jangka panjang ya. Untuk kita mengambil keuntungan yang terlihat, minimal kita 6 bulan pembelian ya. 6 bulan pembelian baru bisa kita jual agar terlihat perbedaan harganya. Ini adalah contoh layar monitor yang ada di toko emas yang biasa saya beli ya. Di sini tertulis ada emas bahan, emas 24 karat, emas 916 atau 23 karat dan seterusnya. Nah, dari emas bahan itu adalah emas 24 karat yang belum dibentuk menjadi gelang atau kalung dan sebagainya, atau masih dalam bentuk batangan. Nah, kalau emas 24 karat, yaitu emas 24 karat yang sudah dibentuk menjadi gelang, kalung, dan sebagainya. Untuk harga emas yang tertera adalah harga jual, itu adalah harga yang akan kita beli kepada toko emas tersebut. Sedangkan harga beli adalah harga yang akan dibayarkan toko emas tersebut saat kita menjualnya, atau harga jual adalah harga beli kita terhadap toko tersebut, dan harga beli adalah harga yang kita jual kepada toko tersebut. Mungkin kalian bertanya ya, kenapa harga jual dengan harga beli sangat berbeda harganya? Tapi tunggu dulu, kita hitung-hitungan sesuai harga yang nanti kita beli dan berapa bulan ke depan akan kita jual. Oke, kita hitung dulu ya. Nah, seperti halnya contoh emas ini yang dibeli pada tanggal 5 Desember 2018 ya. Ini di harga emas 24 karat, 24 karatnya 615, 916% atau 23 karatnya 604.000 per gram, dan emas 750 atau emas 22 itu 524.000, dan seterusnya itu emas 24 karat di harga 615 ya. Jadi kalikan saja dengan harga yang sekarang. Ini pembelian pada tanggal 5 Desember 2018. Kita hitung ya. Harga emas 24 karat sekarang adalah Rp864.000, sedangkan harga sewaktu kita membeli pada tahun 2018 adalah Rp615.000. Jadi selisih harga Rp249.000 per gram. Semisal kita mempunyai emas 10 gram, yaitu Rp249.000, kita kalikan 10 gram adalah Rp2.490.000. Keuntungan kita hanya dalam 2 tahun lebih sudah Rp2.490.000. Bayangkan jika kita mempunyai emas 100, 200 atau bahkan 300 gram, sudah berapa keuntungan kita per tahun? Mungkin ada pertanyaan, iya kalau emasnya 10 gram, 20 gram dan seterusnya, kalau tidak ada emas atau hanya 1 gram bagaimana? Gampang, kita bisa beli emas bahan atau emas batangan. Kalau emas bahan atau emas batangan ini bisa kita tabung, atau istilahnya tabung emas, dititip ke toko emasnya. Jadi keuntungannya adalah salah satunya kita tidak takut kehilangan, atau saat kita terjadi bencana dan lain-lain di rumah, emasnya aman di tempat toko emas tersebut. Di sini juga kita bisa nabung per gram. Jadi kalau adanya hanya uang 1 gram, kita beli 1 gram. Nanti akan lama-lama akan bertambah seiringnya waktu menjadi berpuluhan gram. Dan untuk harga jual dan harga beli emas bahan ini atau emas batangan, selisihnya sangat sedikit. Jadi kalau memang
emas yang kita beli tidak untuk dipakai, lebih baik kita menabung dalam bentuk emas bahan atau emas batangan. Di saat kita ingin mengambilnya, toko emas juga bisa mencetakkan sesuai dengan gram yang sudah kita tabung atau kita dapatkan. Dan sebaiknya kita harus memperhatikan harga emas. Saat emas turun kita membelinya, dan saat emas naik kita menjualnya, agar keuntungan yang kita dapatkan semakin maksimal. Nah, sangat menguntungkan bukan dengan menabung atau investasi dengan emas. Kita bisa mengumpulkan uang, mendapat keuntungan yang sangat banyak ya, asalkan kita tahu trik-triknya, asalkan kita tahu kapan harus membeli, kapan harus menjual. Dan satu lagi, jangan lupa beragama Islam atau umat muslim, jangan lupa ya, zakat. Untuk zakat harta, jika mempunyai emas sudah mencukupi dari peraturan ya, jangan lupa zakatnya. Oke, segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.